Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi teman-teman dalam presentasi keempat saya, yaitu yang berjudul Pendekatan Fikih Siyasah dan Perkembangan Kajian Fikih Siyasah. Sebelumnya, perkenalkan saya Sri Wahyuni, NIM 212111307 dari kelas Fikih Siyasah Hukum Ekonomi Syariah 3I dari Universitas Raden Mas Said Surakarta. Ada 3 pendekatan dalam mengkaji Islam dan politik, yakni pendekatan normatif. Pendekatan normatif diasumsikan bahwa memahami kajian politik dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari disiplin yang sangat dominan, yakni fikih. Namun, tidak bisa disangka lagi bahwa kajian politik dalam sejarah Islam dengan menjadikan fikih sebagai objeknya tidak bisa dilepaskan dari bidang yang lain, yakni teologi. Membahas politik dalam Islam secara normatif berarti mendarasnya dalam bingkai fikih juga teologi, menggambarkan argumentasi masing-masing kelompok yang disarikan dari teks-teks keagamaan. Yang kedua, ada pendekatan sosiohistoris. Pendekatan sosiohistoris berarti menggabungkan 2 pendekatan sekaligus, yakni sosiologis dan sejarah, sebagai sebuah cara pandang. Karena itu, mengkaji politik Islam dalam kerangka sosiohistoris berarti melihat elemen-elemen dalam panggung politik Islam dari aspek sosial. Bisa meliputi seperti interaksi, struktur, simbol, institusi, dan lainnya. Dan kesejarahan seperti peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku. Dan yang terakhir ada pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis yang tentu saja bermaksud untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap formasi politik Islam. Dari ketiga pendekatan tersebut, dan yang dapat digunakan untuk mengkaji politik Islam adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan ilmu fikih. Selanjutnya ada perkembangan kajian fikih siyasah. Yang pertama ada periode klasik. Ciri yang menandai perkembangan kajian fikih siyasah pada periode klasik adalah kemapanan yang terjadi di dunia Islam. Secara politik, Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas internasional. Pada periode ini, terdapat 2 dinasti, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, kajian fikih siyasah masih belum muncul. Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijaksanaan politiknya pada pengembangan wilayah kekuasaan. Memang ada kelompok oposisi seperti Khawarij dan Syiah pada masa ini, tetapi tidak mempunyai pengaruh yang kuat. Pemikiran-pemikiran dan gerakan mereka pun cenderung radikal dan ekstrim dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah. Pada masa daulah Bani Abbasiyah, barulah kajian fikih siyasah ini dimulai dikembangkan. Namun demikian, kuatnya pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama ketika itu cenderung mendukung kekuasaan. Inilah yang terjadi di kalangan ulama Sunni pada umumnya. Yang kedua, ada periode pertengahan. Periode pertengahan ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi di tangan tentara Mongol. Pada masa ini, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Karena itu, kecenderungan pemikiran Islam mengalami kemunduran juga. Tokoh yang mengalami langsung tragedi penyerangan tentara Mongol ke Baghdad adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mempunyai pemikiran siyasah yang sangat sedikit berbeda dengan pemikiran Sunni abad klasik. Berbeda dengan Sunni pemikiran sebelumnya, Ibnu Taimiyah tidak memandang institusi imamah sebagai kewajiban syar'i, tetapi hanya keputusan praktis saja. Ibnu Taimiyah tidak mengungkapkan secara tegas syarat Quran sebagai kepala negara. Ia hanya mendasarkan 2 syarat untuk menjadi kepala negara, yaitu kejujuran dan kewajiban atau kekuatan.
Kedua hal ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Dengan kedua syarat ini akan tercipta keadilan dalam masyarakat yang merupakan cita-cita dan tujuan utama syariat Islam. Dan yang ketiga ada periode modern. Periode modern ditandai dengan oleh semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa-bangsa barat. Hampir seluruh negeri muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme barat. Dalam lapangan politik, sikap pertama melahirkan aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Sikap kedua melahirkan aliran yang berpandangan bahwa Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Sedangkan sikap ketiga melahirkan aliran sekularisme yang memisahkan kehidupan politik dari agama. Pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer. Menurut pemikir tokoh-tokoh aliran pertama, mereka memandang Islam sebagai supermarket yang menyediakan segala kebutuhan hidup manusia, dan manusia tinggal hanya melaksanakan saja ketentuan-ketentuan tersebut. Secara umum, pemikiran kelompok pertama ini juga masih mendambakan adanya negara universal yang menyatukan seluruh dunia Islam. Selain itu, mereka memandang Barat sebagai musuh Islam. Oleh sebab itu, segala yang datang dari Barat harus ditolak karena tidak sesuai dengan kepribadian Islam. Pemikiran kelompok kedua, yaitu Ali Abdul Ar-Razik, memandang bahwa Islam tidak mempunyai aturan tentang politik. Nabi Muhammad SAW diutus tidak lain hanyalah untuk menjadi rasul dan tidak berpretensi untuk membentuk negara dan kekuatan politik. Menurut Toha Hussein, supaya Mesir dan umat Islam umumnya dapat meraih kemajuan, maka jalan satu-satunya adalah dengan meniru dan mengadopsi peradaban Barat. Sedangkan pemikir ketiga yaitu Abduh berpendapat bahwa kepala negara adalah penguasa sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh manusia. Abduh menambahkan, Islam juga mengatur hukum-hukum tentang masalah-masalah hubungan antara manusia. Agar hukum tersebut berjalan secara efektif, maka diperlukan pemimpin atau kepala negara yang akan melaksanakan dan mengawasi pelaksanaannya. Namun demikian, kepala negara tersebut bukanlah wakil Tuhan. Namun, kepala negara melainkan hanya pemimpin politik, karenanya ia tidak memiliki kekuasaan keagamaan seperti dalam agama Kristen. Kemudian presentasi dari saya. Apabila banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.